Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah di keluarga kita masing-masing dalam rangka ikut peduli memerangi wabah virus COVID-19 dan persiapan kita untuk merayakan Hari Raya Persembahan 1 di GKJW Jemaat Waru. Mari kita mulai ibadah ini dengan keyakinan. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Sumber Kasih, serta Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Kita persiapkan ibadah kita malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat yang pertama, Hai mari sembah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami boleh membangun ibadah di keluarga kami. Anugerah yang sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami, karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul dengan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kami, di dalam kami menapaki hari-hari ini. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami persiapkan hati dan pikiran kami, dan kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9, ayat 6 sampai 15. Dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab itu, kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka,
Mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berbahagialah kita yang sudah mendengar kebenaran firman ini, terlebih kita yang dapat melaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita, saya akan membacakan kembali nats kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, demikian kebenaran firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah, saya memberi judul, bagaimana kita harus bersikap dalam memberi ucapan syukur. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengamati dalam kehidupan sehari-hari itu saat orang tua dengan 2 anaknya memasuki sebuah minimarket. Nah, si anak ini meminta makanan kecil pada orang tuanya. Saat itu adalah ibunya. Karena ibu ini sangat mengasihi anak ini, maka dibelikanlah makanan kecil sesuai dengan selera mereka. Dengan senang hati anak ini menerima makanan kecil yang sudah dibelikan oleh ibunya dan keluarlah mereka dari minimarket tersebut. Setelah keluar dari minimarket, dibukanya makanan kecil tersebut masing-masing. Nah, nampaknya ibu ini juga ingin ambil bagian dari makanan kecil yang dibelikan tadi. Nah, setelah dibuka makanan kecil itu dan coba dimakan oleh anaknya, ibunya tiba-tiba mencicipi makanan kecil itu dari satu anak dan anak yang lain. Tetapi ada 2 sikap yang berbeda, Bapak Ibu. Saat ibunya ini mencicipi satu makanan kecil dari si anak yang satu ini, ternyata anak ini cemberut spontan gitu. Ya, dia cemberut. Sedangkan pada saat yang lain dia mencicipi makanan kecil di anak yang kedua, ternyata anak ini dengan senyum saat mamanya mengambil makanan kecil miliknya tersebut. Memang kecenderungan anak-anak ini memiliki sifat posesif. Tetapi ada satu sisi lain yang kita lihat bahwa satu anak ini juga memberikan sebuah keceriaan saat mamanya juga mengambil makanannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini juga merupakan masa-masa sulit bagi warga negara Indonesia dan khususnya dunia. Dan demikian juga mungkin bagi kita sebagai bagian dari warga GKJW, Jemaat Waru. Nah, apakah keadaan yang sulit ini juga menghalangi kerelaan kita untuk memberi persembahan sebagai persediaan bagi rumah Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara dengan keras menyatakan tidak. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memberi persembahan itu adalah merupakan satu tindakan, bukan termasuk hal baru dalam kehidupan kekristenan kita. Karena sejak kita kecil mengikuti ibadah anak-anak dan sampai saat ini kita sudah terbiasa untuk memberikan persembahan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15 yang kita baca pada saat ini, bahwa gerakan pengumpulan persembahan itu dilakukan oleh Paulus di latar belakangi dari sidang para rasul di Yerusalem, lebih kurang tahun 46 Masehi. Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul
Nah, bagi Paulus, pengumpulan persembahan bagi orang-orang miskin di Yerusalem memiliki arti yang jauh lebih dalam lagi. Nah, dalam nats kita, Paulus mengembangkannya dari sudut teologi, di mana dalam 2 Korintus 8 dan 9 mengembangkan tentang persembahan Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bacaan kita di ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tentu di sini, jika seseorang ingin menuai banyak, maka tentu ya harus menuai banyak. Tetapi sebaliknya, jika seseorang ingin menuai sedikit, ya ia harus menuai sedikit. Dia akan menuai sedikit. Tentu Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana seorang petani, sementara sawahnya 1 hektar, ingin mendapatkan sebuah hasil yang lebih dari 1 hektar. Jelas tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan kita di ayat yang ke-10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kita ingat pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang talenta yang Bapak Ibu bisa baca di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa yang ada pada diri kita itu adalah berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apapun yang dipercayakan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan melalui buah dari pengenalan kita padanya. Jika benih yang diberikan Tuhan itu tidak menghasilkan buah, maka bagaimana mungkin kita akan menikmati buah itu dari kebaikan Tuhan? Dan ayat yang ke-7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi. Niatan memberi itu datangnya dari ketaatan kita pada perintah Tuhan, bukan karena paksaan atau sebaliknya, memberi dengan harapan orang lain akan melihat dan memuji kita. Pengharapan kita kepada Tuhan dalam hal memberi bukan berharap tuaian dalam daging, tetapi tuaian hidup surgawi. Di ayat ke-8 dikatakan, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jika kita memberi dengan tulus dan sukacita, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Sehingga ketulusan kita untuk tetap memberi tidak akan pernah berhenti. Sebab Tuhan yang akan menyediakan keperluan kita untuk kita memberi. Dan sesungguhnya Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita baca selanjutnya di ayat 9 sampai 15, di sini merupakan suatu wujud syukur kita kepada Allah. Jika Allah bahkan menolak untuk memberi atau membantu, sebab prinsip hitung-hitungan duniawi telah melekat dalam dirinya. Jika kita memberi,
maka akan ada yang berkurang. Jika kita menerima, maka akan ada yang bertambah. Tentu ini berbeda dengan konsep kehidupan kekristenan kita. Jika kita memberi, sebenarnya kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memberkati kita. Sebaliknya, jika kita menerima, kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa baik yang memberi maupun yang menerima adalah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang memberi dan menerima sama-sama bersyukur dan memuji nama Tuhan. Disinilah ucapan syukur yang melimpah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mencermati dalam kehidupan kita, mungkin saat ini adalah saat-saat yang sulit, mungkin tidak dialami oleh 1-2 orang, tetapi beberapa orang yang mengalami kesulitan ini. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan adalah ahli matematika yang luar biasa, Bapak Ibu. 5 ditambah 2, hasilnya bukan 7, tapi 5.012. Kalau secara matematika enggak ada ini Bapak Ibu. Tetapi kita melihat di sini bahwa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makanan cukup bagi 5 orang, bahkan sisa 12 bakul. Secara matematis mungkin kita mengandalkan logika kita, mungkinkah ini terjadi? Inilah Bapak Ibu. Secara matematis kita tidak mengatakan tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Tuhan terjadi. Dan inilah menjadi sebuah keyakinan kita bersama yang harus terus kita bangun dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita memberi persembahan karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberi anugerah keselamatan kepada kita. Jadi, dalam memberi persembahan adalah respon orang beriman sebagai tanda syukur atas berkat Allah yang begitu besar kepada kita. Dan berkat itu adalah berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagian kita persembahkan dalam bentuk persembahan syukur, persepuluhan di hari raya persembahan yang pertama ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengulang dari ilustrasi saya di atas tadi, bahwa ada 2 anak. Yang satu saat ibunya mencoba mencicipi makanan yang dibelikan oleh ibunya, tetapi ada sebuah wajah cemberut saat ibunya mencoba untuk mengambil. Tetapi satu anak yang lain, begitu sang ibu ingin mencoba untuk mencicipi, ada satu kegembiraan yang diwujudkan melalui raut muka yang ditunjukkan oleh anak ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita ketahui sebagai agenda rutin kita di GKJW, khususnya di GKJW Jemaat Waru, bahwa dalam 1 tahun kita mengadakan 2 kali hari raya persembahan, atau kita akrab dengan istilah hari raya unduh-unduh. Dan hari raya persembahan dan hari raya unduh-unduh ini di GKJW Jemaat Waru akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan tanggal 17 Mei mendatang. Mengajak kepada panjenengan semua untuk ambil bagian dalam persembahan tersebut. Dalam bentuk persembahan persepuluhan.
Dan yang menjadi motivasi atau alasan utama di dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kalau dalam istilah demokrasi kita mengenal istilah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka di dalam iman Kristen kita tumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Allah, oleh Allah, dan kita persembahkan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan mempersiapkan untuk kita ambil bagian dalam hari raya persembahan yang pertama ini. Marilah kita menata diri dan hati kita, dan kita beri persembahan dalam bentuk persepuluhan ini dengan tulus. Dan kasih yang tulus itu tidak diukur semata-mata dari jumlah yang kita berikan, tetapi seberapa besar pengorbanan yang kita rasakan ketika kita memberi. Ini adalah menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama. Sebagai warga GKJW Jemaat Waru, marilah Bapak Ibu, saya ajak untuk kita mengambil bagian dalam hari raya persembahan ke-1 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan tanggal 17 Mei 2020. Sebelum saya mengakhiri perenungan saya pada malam hari ini, saya akan mengakhiri dengan sebuah tayangan klip video pendek. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, segalanya semuanya darimu Tuhan. Amin. Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami, jikalau kami boleh merefleksi tapakan perjalanan yang kami alami di dalam kehidupan kami, mengikut Engkau Tuhan, sungguh luar biasa. Berkat anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, seringkali kami mengandalkan logika kami, di dalam kami memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Atau mungkin seringkali juga kami membuat hitung-hitungan Tuhan secara matematis. Di dalam kami menata keuangan kami. Tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang di luar kemampuan kami. Karena Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, yang sungguh luar biasa memelihara kehidupan kami. Bapa, ajarkanlah kepada kami Tuhan, untuk tumbuh kesadaran kami juga Tuhan, bahwa semua berkat yang kami nikmati itu adalah berasal dari Engkau ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, dan itu kami rasakan Tuhan. Bapa, menjadi sebuah kerinduan kami Tuhan, menjadi motivasi kami Tuhan,
di dalam kami mengambil bagian, khususnya di hari raya persembahan ke-1 ini Tuhan. Bapa, dengan ketulusan hati, kami menyiapkan Tuhan untuk memberi persembahan. Dan kami kembalikan berkat itu Tuhan sebagian kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah sumber berkat yang sudah memberikan berkat-berkat itu dalam kehidupan kami. Secara manusiawi Tuhan mungkin kami tidak mampu untuk memberikan jumlah yang cukup besar. Tetapi itu adalah bukan ukuran. Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mempersembahkan dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh merefleksi kehidupan kami. Dan kami boleh mengambil bagian Tuhan, di dalam kami ikut merayakan Hari Raya Persembahan ke-1 di KJW Jemaat Waru ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 17 Mei 2020. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami dengan penuh kelimpahan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dunia telah mengalami masa-masa sulit secara manusiawi, secara ekonomi. Saudara-saudara kami juga mengalami kesulitan, juga termasuk kehidupan kami Tuhan. Tetapi Engkau Allah sumber berkat tidak akan meninggalkan kami. Dan kami yakini itu Tuhan sebagai iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tumbuhkanlah ini dalam kehidupan kami, di dalam kami ikut ambil bagian sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita panitia Hari Raya Persembahan ke-1 BKJW Jemaat Waru yang akan memberikan sosialisasi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya persilakan kepada panitia Hari Raya Persembahan 1 BKJW Jemaat Waru. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Kepala Gereja. Oleh karena perkenanannya, kita sebagai gereja diberi kesempatan untuk menghayati syukur ini melalui Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan cara yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 ini memiliki tema yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, yaitu persembahanku sebagai bukti cinta Kristus kepada sesama. Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 ini memiliki semangat yang berbeda, khususnya pada saat ini kita sebagai gereja memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjadi saluran berkat bagi sesama umat ciptaan Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Dengan mengikuti sikap dan anjuran pemerintah di tengah pandemi COVID-19 saat ini, perayaan Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 kami laksanakan secara online atau melalui media elektronik, dan segala aktivitas jemaat dalam menyemarakan kegiatan perayaan HRP kali ini akan bisa dilakukan di rumah saja atau yang lebih akrab dengan sebutan stay at home. Maka pelaksanaan kegiatan perayaan HRP kali ini memiliki semangat yang besar dalam merayakannya dengan sebutan IHRP atau Electronic
HRP. Adapun kegiatan Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 ini akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah IHRP untuk umum dilaksanakan hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, ditayangkan melalui channel YouTube @GKJW Waru, di mana pada saat berlangsungnya ibadah HRP yang pertama ini, warga jemaat diperkenankan untuk memberikan persembahan yang terbaik melalui persembahan perpuluhan HRP yang pertama. Ibadah IHRP untuk anak dan remaja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, ditayangkan melalui channel YouTube @GKJW Waru. Basar IHRP dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, di mana untuk basar kali ini panitia akan menyediakan segala hidangan makanan siap saji yang bisa dipesan dari mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 Mei 2020 dan akan didistribusikan kepada warga jemaat pada tanggal 17 Mei 2020. Demikian rangkaian kegiatan IHRP yang pertama di tahun 2020 ini. Besar harapan kami agar kegiatan IHRP tahun ini mampu memberikan dampak yang positif dalam kehidupan berpelayanan kita semua, serta mampu menjadi berkat bagi sesama umat ciptaan Tuhan Allah kita. Selalu setia di dalam melayani Tuhan dan selalu sehat dalam berpelayanan. Ingat, Anda di rumah, biar kami yang akan menghantarkan pesanan Anda. Stay at home, stay tune on IHRP. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih kepada Panitia Hari Raya Persembahan 1 GKJW Jemaat Waru yang sudah memberikan sosialisasi kepada kita semua, dan dimohon Bapak Ibu untuk mencermati tanggal-tanggalnya. Dan sekaligus juga nanti Bapak Ibu juga bisa mengambil bagian di Hari Raya Persembahan yang pertama GKJW Jemaat Waru yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei dan 17 Mei 2020. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bersama-sama memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan dijalankan dan kita akan iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, bait yang pertama, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang untuk proses penyembuhan COVID-19 dan juga tenaga medis dan juga bangsa dan negara kita. Demikian juga untuk Gereja Kristen Jayawatan Jemaat Waru. Demikian juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Dan kita juga bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapak Ibu, mari saya ajak kembali kita berdoa. Kembali kami datang dengan kerendahan hati ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau Tuhan sudah menolong dan menyertai di dalam kami membangun ibadah rumah tangga pada saat ini. Begitu besar kasih setia pertolongan
dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan menjadi sebuah pergumulan bagi kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Demikian juga sebagai bagian dari warga dunia. Di mana saat ini kami sedang mengalami suatu bencana non-alam, pandemi COVID-19. Bapa, saat ini kami dengan kerendahan hati datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Kiranya Bapa memberkati para pemimpin kami yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan dan kebijaksanaan Tuhan di dalam proses mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati keputusan-keputusan yang sudah diambil, dan kami yakin dan percaya bahwa itu adalah keputusan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami berdoa bagi para orang-orang yang Tuhan tunjuk di pemerintahan ini, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, demikian juga para wakil kami yang ada di DPR, di MPR, dan juga lembaga-lembaga yudikatif. Kiranya Tuhan tetap memberkati Tuhan, sehingga apapun yang dilakukannya merupakan sesuatu yang terbaik Tuhan, khususnya di dalam waktu dekat ini Tuhan, untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi tenaga medis dan paramedis sebagai garda di depan yang sudah mengambil bagian dan peran yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala jerih, upaya, jerih lelah, demikian juga waktu, tenaga yang sungguh luar biasa sudah dikorbankan. Demikian juga beri kesadaran kepada kami Tuhan sebagai warga negara ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengambil bagian seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu berkatilah Tuhan para pemimpin kami yang ada di daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota atau tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat rukun tetangga. Dan ajarkanlah kepada kami untuk mematuhi Tuhan, bahwa itu adalah satu hal yang terbaik, khususnya program-program yang saat ini dilaksanakan, PSBB. Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan, tapi kami punya pengharapan bahwa Engkau Allah akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi Gereja Kristen Jayawatan Jemaat Waru. Setiap orang yang terlibat di dalamnya Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Guru Injil, para penatua, diaken, dan juga badan-badan pembantu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, sehingga dalam suasana atau kondisi saat ini pun, kami juga tetap berkerinduan Tuhan, untuk mengambil bagian tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi warga GKJW Jemaat Waru Tuhan, yang saat ini sedang mengalami permasalahan ekonomi. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat juga pada saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sehingga saudara kami ini juga mampu untuk terlepas dari masalah-masalah yang saat ini menjadi problematika mereka. Bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, para sesepuh-sepuh kami, karena secara fisik beliau-beliau mengalami kelemahan tubuh, Bapa kiranya Engkau kuatkan, Engkau sehatkan kembali Tuhan. Tetap biarlah mereka tetap memiliki sebuah motivasi yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Bapak juga tetap menolong dan memberkati, sehingga mereka juga segera sembuh dan sehat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini juga kami berdoa bagi persiapan kami untuk Hari Raya Persembahan yang pertama. Berkati para panitia yang terlibat di dalamnya, berkati juga setiap warga Gereja Kristen Jayawatan Jemaat Waru. Biarlah di saat-saat yang mungkin secara
Matematis kami mengalami kesulitan, tetapi kami punya keyakinan bahwa Engkau Allah tetap memberkati kami dan kami boleh ikut ambil bagian di hari raya persembahan yang pertama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah dengan ketulusan hati dan dengan sukacita yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Dan Tuhan juga tetap memberikan pemeliharaan dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kiranya persembahan ini Tuhan tetap bisa menjadi pelebaran kerajaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini menjadi sebuah pergumulan kami bersama dengan ibadah online yang kami lakukan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap personil yang terlibat di dalamnya. Beri kekuatan, beri pertolongan, beri semangat. Bahwa mereka ini adalah juga orang-orang yang tergerak Tuhan. Untuk melayani Engkau. Sesuai dengan talenta, bakat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami doakan kepada Engkau Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui dan Tuhan menyempurnakan doa kami. Inilah seluruh doa kami yang kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada saat ini. Dan kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dan terimalah berkat Tuhan.
kekuatan dan cinta kasih Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi umat manusia dan persekutuan Roh Kudus memberikan kekuatan dan hikmat senantiasa beserta umat yang dikasihinya mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.